warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna aslakal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah Masjidul Ikhwan, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita masuki hadis yang ke-38 ya, yang belum selesai, tentang hadis tentang wali Allah. Faedah yang kedua yang sudah kita bahas adalah tentang penetapan adanya wali Allah. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita percaya wali Allah itu ada. Hanya saja kita tidak mudah percaya dengan klaim yang mengaku sebagai wali, apalagi yang mengaku memiliki karomah. Ya, tetapi kita percaya ada wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perwalian Allah itu ada dua macam, ada perwalian secara umum dan ada perwalian secara khusus. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala merupakan wali semua makhluknya, yaitu dialah yang mengatur kita semua urusan kita, menegakkan segala macam urusan, mengatur urusan, menjadikan ini dan itu. Maka ini perwalian secara umum, sehingga masuk di dalamnya orang kafir sekalipun masuk dalam maksud perwalian secara umum ini, karena Allah yang mengatur kehidupan kita semua. Dan ada perwalian yang khassah. Nah, inilah perwalian yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungnya, penolongnya, menyertainya dalam setiap urusannya, mencintainya. Inilah perwalian Allah yang sifatnya khusus. Ya, jadi ya sekalian, demikian ya faedah yang kedua yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, isbatu harabatillahi azza wa jalla. Penetapan bahwasanya Allah itu memerangi musuhnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala punya musuh yang dia perangi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adzantuhu bil harbi. Kata Rasulullah SAW, Allah bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Nah, di sini ya sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya dia memerangi musuhnya, terutama yang memusuhi wali-wali Allah, memusuhi para ulama ya yang dia cintai. Wa qad zakarallahu ta'ala dzalika fir riba aidan.
Selain Allah memerangi musuh-musuhnya yang mereka memusuhi wali-wali Allah, juga dalam Al-Quran Allah pernah menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi para praktisi riba, ya, baik itu yang meminjamkan uangnya, kemudian yang meminjam uangnya, saksinya, yang menyetorkan, semuanya sama. Itu semua diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita semua agar tidak memakan riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau seandainya kalian masih saja nggak berhenti dari melakukan praktek riba, biasanya orang yang melakukan praktek riba itu dia akan awal-awalnya dia aman-aman saja. Terkadang dia merasa minjem uang sekian kok untung banyak ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hujah dulu kepada dia, menjelaskan bayan bahwasanya itu nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumumkan perang sampai orang itu tahu dalilnya bahwasanya riba itu nggak boleh. Makanya orang yang nggak tahu biasanya masih aman-aman saja. Tapi kalau sudah tahu tapi masih dia menerjang, sudahlah, tidak apa-apalah, ya, nggak masalah, daripada atau enggak, kalau enggak nanti tidak bisa, kalau gini begitu ya, nyari duit susah, ya nggak apa-apalah. Nah, seperti itu. Padahal sudah datang penjelasan, ya, fa illam taf'alu, kalau dia masih juga tidak berhenti dari praktek riba, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka dia telah mengumumkan, ya, mereka telah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Saya kira tidak ada orang yang bisa menang perang lawan Allah dan Rasulnya. Nah, makanya setelah dia masih juga menerjang larangan Allah, barulah dia akan mendapatkan berbagai macam musibah dari uang riba tersebut, ya, berbagai macam, ya, ujian yang menerpanya, masalah-masalah, ya, akhirnya apa yang dia kira dengan usahanya yang sudah bakalan maju itu bangkrut atau gulung tikar. Dan ini sudah banyak contohnya. Rata-rata toko-toko yang mereka gulung tikar setelah sebelumnya eksis itu banyak hutang, ya, banyak hutang karena terlilit hutang riba, ya. Sedangkan toko-toko yang nggak ada riba dia masih tetap saja jalan walaupun pelan-pelan. Baik, wa dzakara dzalika aidan fi uqubati qita'at thariq. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengumumkan perang bagi para tukang begal, yaitu qati'ut thariq, yang mereka merupakan bajing loncat, suka menakut-takuti manusia dengan merambil hartanya, bahkan menumpahkan darah, sehingga orang sedang jalan tidak aman, yaitu begal. Di sini Allah berfirman tentang para pelaku begal, bajing loncat. Allah mengumumkan perang kepada mereka. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, Allah sebut mereka ini memerangi Allah dan Rasulnya.
Kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi, ya, membuat kerusakan di muka bumi dengan terornya. Maka Allah mengumumkan azab yang pedih bagi mereka, entah mereka itu nanti dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangan dan kakinya secara bersilangan atau diasingkan di muka bumi. Nah, ini bentuk, ya, perlawanan Allah Subhanahu wa taala kepada bajing loncat dengan hukum yang sangat berat. Ya, bisa disalib, ya, atau bisa dipotong kedua tangannya, atau bisa diasingkan dari muka bumi. Ini semua tergantung jenis begalnya, karena begalnya ada macam-macam. Ada yang sekedar nakut-nakutin, ada yang sampai membunuh, ada yang sampai mengambil harta. Nah, semakin banyak kejahatannya, semakin berat hukumannya. Nah, ini para ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memerangi musuhnya, ya, memerangi sesuai dengan keagungan dan ketinggian sifatnya. Ya, karena kalau seandainya tidak membalas makar, itu berarti lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memulai makar, tidak memulai memerangi sampai mereka duluan memerangi. Barulah Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Baik, berikutnya poin yang keempat. Poin yang keempat adalah isbatu mahabbatillahi wa annaha tatafadil. Penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat cinta, dan cintanya Allah itu bertingkat-tingkat. Tergantung, ya, cintanya Allah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tergantung orang yang dia cintai. Apakah dia semakin dekat dengannya maka dia semakin cinta. Kalau dia misalnya tidak begitu dekat, begitu juga cintanya Allah juga tidak begitu besar kepadanya. Nah, para sekalian di Subhanahu wa taala, padahal kita ini hidup di dunia sering pingin dicintai, kan? Pingin dicintai orang, pingin dicintai makhluk. Padahal tidak ada cara agar kita bisa dicintai makhluk kecuali dengan menggapai cintanya Allah dulu. Kalau kita ingin dicintai orang tapi kita melupakan Allah, nggak akan mungkin orang mencintai kita, nggak ada, ya. Jadi mulailah dengan mengharapkan cinta dari Allah, barulah nanti manusia akan mencintainya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Allah SWT berfirman, ya, jika Allah itu mencintai seseorang hamba, maka dia akan mengumumkan kepada Jibril, ya, bahwasanya aku mencintai si fulan, ana uhibbuhu fa ahibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka tolong Jibril kamu cintai dia. Nah, kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penduduk langit semuanya di atas langit sana, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka ayo kalian semua para malaikat di langit cintai dia. Nah, kalau seandainya, kata Rasulullah SAW, semua penduduk langit mencintainya, maka dia pun akan dicintai penduduk bumi, dan dia pun akan diterima di muka bumi. Jadi tergantung kita lah. Kadang kita mikir, kenapa orang pada tidak suka sama saya, ya? Kemudian kita nyalain orang, kayaknya orang itu jahat, orang itu tidak bagus, seolah salah orang lain, padahal diri kita lah. Kita ingin dicintai orang tapi melupakan Allah. Nah, kebalikannya, jika Allah membenci seseorang, maka Allah akan bilang sama Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian Jibril pun mengumumkan pada malaikat, sesungguhnya Allah benci sama si fulan,
Ayo kita benci dia. Ya, maka akhirnya dengan bencinya penduduk langit kepadanya, akhirnya semua manusia di muka bumi pun tidak menyukainya, terutama yang soleh ya. Karena kalau misalnya artis-artis itu banyak yang suka, tapi orang-orang model kayak mereka itulah cintanya karena dunia. Buktinya ketika artisnya sudah jelek, tidak laku lagi, mereka tidak suka lagi. Enggak. Maka para sekalian, ketika penduduk manusia membencinya, maka semua manusia pun tidak suka. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tidak diterima di muka bumi ini. Maksudnya orang tidak suka, barunya ringemku sama orang itu. Ya, jadi ringem. Maksudnya kita nggak berasa nyaman dengan dia. Terutama hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, jadi para sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala, Allah mencintai hambanya. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Allah mempunyai sifat cinta. Nah, jadi ya, carilah cintanya Allah, tidak usah cari cintanya makhluk. Ya, kalau kita mencari cintanya Allah, maka manusia akan mencintai kita. Makanya kalau kita misalnya ya lebih mengutamakan ridhonya makhluk di atas ridho Allah, maka Allah pun murka kepadanya, dan akhirnya manusia pun nanti tidak akan meridhoinya. Tetapi kalau kita mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia, maka Allah ridho padanya, nanti manusia pun akan ridho. Walaupun mungkin awalnya manusia nggak suka sama dia, karena loh kamu ini ya, kenapa nggak mau sih? Misalnya diajak untuk melakukan perbuatan yang haram, perbuatan bid'ah. Kita bingung nih kadang, apa kita ikut masyarakat? Tidak enak kalau tidak ikut, nanti kita dicibir, kita dinyinyir. Tapi di sisi lain Allah kan melarang, tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah ini. Akhirnya dia berpikir, saya harus dahulukan ridho Allah nih daripada ridho manusia. Maka akhirnya dia pun lebih memilih tidak ikut acara tersebut, acara bid'ah tersebut, ritual bid'ah tersebut, dengan konsekuensi manusia nggak suka sama dia, tetapi dia milih Allah. Nah, ya kayak ginilah ujiannya di awal. Tapi kalau memang jujur kita melakukannya karena Allah, maka Allah akan membolak-balikan hati orang semuanya. Suatu saat tidak akan lagi mereka nyinyir, justru akan terungkap siapa kita sebenarnya, karena kita lebih mendahulukan ridho Allah dibandingkan ridho makhluk. Nah, berbeda dengan orang yang lebih mendahulukan ridho manusia. Udah enak sama si fulan, akan tetap dia melakukan perbuatan itu padahal Allah murka kepadanya. Nah, lihatlah dia ini, dia tidak akan sanggup ngikutin keinginan manusia itu. Nanti begini, begitu, begini, akhirnya tetap dia dibenci oleh orang-orang. Ya, karena dia tidak memiliki jati diri, tidak memiliki pendirian yang kokoh. Nah, itu para sekalian Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk meraih cintanya Allah? Disebut dalam hadis ini, salah satunya adalah wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang diwajibkan kepadanya. Jadi dia tidak mencukupkan dengan amalan wajib, tapi juga amalan-amalan sunnah. Baik, berikutnya yang kelima, annal a'mala salihah taqarraba ilallah azza wa jalla. Sesungguhnya amal-amal soleh itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla. Jadi amal soleh itu salah satu cara supaya kita dekat dengan Allah dan bisa dicintainya. Wal insan yash'uru hada bi nafsihi idza qama bi ibadatillahi 'alal wajhil akmal minal ikhlas wal mutaba'ah wa huduril qalbi ahassa bi annahu qaruba minallah azza wa jalla.
Seseorang itu, kata Syekh, dia bisa loh merasakan di jiwanya, di hatinya sendiri, ya, seberapa dekat dia dengan Allah. Kita sudah tahu diri kita masing-masing. Kita ini dekat tidak sama Allah. Apa kita jauh atau tidak, kita tahu. Tidak usah di tidak tanya orang, tanya diri kita sendiri. Yaitu kata Syekh, beliau mengatakan ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna dalam keikhlasannya, dia berusaha ikhlas, wal mutaba'ah, berusaha untuk ittiba, mengikuti Rasul, kemudian dia menghadirkan hatinya dalam ibadah tersebut, khusyuk, maka dia merasakan dekat dengan Allah. Itu orang yang seperti ini, yang dia kalau beribadah ikhlas, kemudian dia ngikuti Rasul, mutaba'ah, ya, ngikutin sunnah, kemudian dia menghadirkan hati dalam setiap aktivitasnya, maka dia merasa dekat dengan Allah. Wa hadza la yudrikuhu illal muwafiqun. Bahwasanya tidak ada orang yang merasakan ini, merasakan kedekatan ini, kecuali orang yang diberikan taufik. Ya. Wa illa fama aktsarul ladzina yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna walakin katsiran minhum la yash'uru bi qurbah min Allah azza wa jalla. Kata beliau, kalau seandainya dia tidak merasakan itu, nah kita bisa lihat betapa banyak orang-orang yang sholat, bersedekah, puasa, tetapi mereka tidak merasa kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Hatinya tetap tidak nyaman, tetap tidak tenang, kemudian dia merasa tidak dekat dengan Allah. Jadi itulah jawabannya, karena ada yang salah dalam ibadahmu, ada yang salah sehingga kamu tidak merasa dekat. Karena kalau kita merasa dekat dengan Allah, kita akan merasa ketenangan jiwa, merasakan nikmat kehidupan. Nah, tetapi banyak orang yang sholat, kata Syekh, puasa, sedekah, tapi nggak merasa dekat dengan Allah. Ya. Wa syu'uril abdi biqurbihi minallah la syak annahu syu'un fi syirihi wa manhajihi. Ya, bahwasanya perasaan seorang hamba dekat dengan Allah tidak diragukan lagi. Ya, itu adalah kedekatan yang ada di dalam dirinya, ya, di dalam kesehariannya, dalam manhajnya. Nah, jadi pada sekali Subhanahu wa taala, perasaan dekat dengan Allah itu sebenarnya kita ngerasa sendiri. Ibadah kita ini membuat kita dekat atau tidak, kita sendiri yang ngerasa. Kadang kita sholat tapi nggak ada rasanya, ya, sholat 5 waktu tapi kok nggak ada rasa. Tapi pernah kita merasakan sholat rasanya dekat banget sama Allah, rasanya nikmat. Nah, itulah saat itu. Tapi kadang nggak, ya, kadang ngerasa, kadang nggak. Ini tergantung dengan diri kita lah. Kalau seandainya kita merasa nikmat dan dekat dengan Allah, itu dipertahankan, jangan ditarik ulur, ya, karena untuk merasakan dekat itu tidaklah gampang, ya, untuk merasakan, ya, itu semua butuh perjuangan, kata Syekh, yaitu dengan cara untuk kita ikhlas, kemudian mutaba'ah, ittiba, dan juga menghadirkan hati. Kita sering ibadah tapi nggak menghadirkan hati, cuma rutinitas, makanya merasa tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pada sekalian faedah yang kelima, ya. Jadi amal soleh itu sebenarnya bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan itu sebenarnya dirasakan bagi orang-orang yang peka dan memang merasa ibadahnya itu bermakna. Baik, poin yang keenam, anna awamirullah azza wa jalla kismani, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Ada perintah yang faridah, ada yang nafilah, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka
an-nafilah az-zaid anil faridah. Yang namanya nafilah atau sunnah mustahab itu adalah pelengkap atau tambahan dari yang wajib. Wa wajhu hada taksim, ya. Dan kata beliau, kita bisa tahu bahwasanya sunnah ini adalah penambah, pelengkap dari yang wajib. Sebagaimana dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai melebihi amalan wajib, yaitu amalan sunnah. Kemudian tidaklah seorang hamba senantiasa melakukan amalan nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi ini para sekalian subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah ada yang wajib dan sunnah. Dan seorang mukmin yang ingin dekat dengan Allah, maka dia harus berusaha menambah dengan amalan yang sunnah, tidak cukup dengan wajib saja. Ya. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, at-tafadil a'mal min haitsul jinsi kama tatafadil min haitsun naw. Bahwasanya amal itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda, tergantung jenis amalnya dan juga tergantung nau'nya, macamnya. Jadi amal itu berbeda-beda, ada yang lebih utama ini, lebih utama yang itu. Ya, kita harus tahu mana dia yang paling utama, mana yang nomor 2. Amal itu bisa kita lihat, ya. Famin haisul jins, dari jenisnya, kata Syekh, dari sisi jenisnya, amalan wajib itu sebenarnya lebih dicintai Allah daripada amalan yang sunnah. Ya jelas, karena dia memang ditekankan, ya, lebih dicintai Allah. Ya. Wa min haitsun nau, adapun dari sisi jenisnya, as-salatu ahabba ilallah min duniha minal faraid. Kalau dari segi jenis amalan-amalan yang wajib, ya, kalau dari sisi macam amalan-amalan yang wajib, kan amalan wajib itu banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Bahwasanya sholat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan selainnya dari amalan-amalan wajib. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, ayul amal ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya adalah as-sholatu fi waktiha, sholat tepat waktu. Jadi sholat ini amalan yang paling dicintai Allah dari sisi amalan wajib-wajib yang ada. Ya, dari amalan wajib, sholat adalah yang paling utama. Kemudian setelah sholat apa? Setelah sholat baru birrul walidain. Padahal birrul walidain kan amalan tuh yang bagus, tapi ketika bertemu dengan sholat, birrul walidain kalah. Kemudian setelah itu apa? Kata Rasulullah SAW, jihad fi sabilillah, baru jihad. Ya, sehingga jihad itu bisa gugur ketika ibunya tidak ngizinin. Kata ibunya tidak usah berangkat, tidak wajib. Ya, karena berbakti pada orang tua lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Nah, ini semua ada tafadil. Ya. Jadi harus tahu mana yang lebih wajib, mana yang tidak. Nah, kalau saya ada pertanyaan, ya, antara birrul walidain dengan sholat wajib, lebih utama sholat wajib. Antara birrul walidain dengan sholat sunnah, ya birrul walidain. Ya, karena beda jenisnya, satunya wajib, satunya sunnah. Apapun keadaannya wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Demikian antum dalam mengkompromikan dalam setiap amal. Ini wajib, ini sunnah. Saya lebih milih yang wajib. Dan ketika sama-sama kedudukannya, sama-sama wajib, sama-sama sunnah, nanti kita lihat lagi mana yang lebih utama. Tergantung kebutuhannya, tergantung waktunya, tergantung sempit atau tidaknya. Nah, itu semua bisa dilihat. Dan seperti misalnya membaca Al-Quran, ini amalan yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, membaca Al-Quran. Zikir juga amalan yang sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, apakah baca Quran ataukah zikir? Nah, tergantung. Misalnya setelah habis sholat fardu, yang utama zikir dulu, jangan baca Quran. Ya, ketika
waktu tertentu baca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Jadi ini semua tergantung tergantung jenis dan juga tergantung macam amal tersebut. Baik, fal a'mal tatafadul fi ajnasiha. Amal itu juga mereka berbeda-beda dari sisi keutamaan jenisnya. Apakah dia wajib, apakah sunnah? Wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan amalan wajib juga, kata Syekh, berbeda-beda dari macamnya, keutamaannya. Begitu juga amalan sunnah, ada yang lebih utama, ada yang tidak, tergantung mana yang lebih diutamakan dibandingkan yang lain. Ya, fakam rajulain sholaya sholatan wahid wahtalafat martabatihuma wa manzilatuhuma indallah kama bainal masyriqi wal maghrib. Betapa banyak, kata Syekh, ada dua orang yang sama-sama sholat tapi berbeda kedudukannya, ya, seperti perbedaan antara timur dan barat. Nah, jadi dia harus mengerti mana yang lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, misalnya amalan itu manfaatnya lebih banyak ke umum apa sendiri? Oh, berarti yang umum lebih utama daripada sendiri. Ya, harus ngerti. Ya, misalnya ada kerja bakti dengan membaca Al-Quran. Situ ada kerja bakti, ya, orang-orang pada kerja bakti dengan baca Quran. Maka pada saat itu kerja bakti lebih utama daripada baca Quran. Bergantung, ya, baca Quran bagus, tapi ketika tabrakan dengan kerja bakti yang maslahatnya banyak dan terkumpul dalamnya berbagai macam kebaikan, maka kerja bakti didahulukan dari baca Quran. Jangan sampai aku nak ngaji lu sampai bingung mana ya saya duluankan, baca Quran apa kerja bakti ya. Ya, baca Quran bisa kapan saja, kerja bakti waktunya terbatas. Nah, jadi itu semua tergantung mana yang maslahatnya paling umum dan paling besar. Nah, makanya antara sholat sunnah dengan kajian pada maghrib ini ada dua pilihan. Satunya sholat sunnah, satunya kajian. Kemana yang saya pilih? Ya kajian. Lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah pada maghrib. Walaupun kita bisa sholat sunnah mutlak pada maghrib, tapi kajian lebih besar. Lebih besar pahalanya, manfaatnya segala macam dibandingkan dengan sholat sunnah. Nah, inilah contoh-contohnya para sekalian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-8. Faedah yang ke-8 adalah al-hasu ala kasratin nawafil. Diperintahkan bagi kita, dianjurkan untuk memperbanyak amalan nawafil, amalan sunnah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil sehingga aku mencintainya. Nah, jadi orang yang taat, bertakwa, dia nggak akan cukup dengan amalan wajib saja. Pasti dia pingin amalan sunnah. Ya, kayak misalnya kita sholat, kemarin puasa Ramadan 30 hari. Tentu nggak puas dengan itu. Maka Allah memberikan kita puasa sunnah Syawal. Sehingga ini salah satu bentuk penyempurnaan ibadah kita, sehingga Allah tuh menerima ibadah puasa kita. Sedangkan orang yang tidak tamak, sudah cukup itu saja. Ya, berarti dia tidak berusaha untuk mencari cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berarti merasa puasa wajibnya itu sudah bagus, sehingga tidak butuh dilengkapi, disempurnakan. Nah, ini kurang. Padahal ya sekalian harus dilengkapi sebagai bentuk, ya, harapan kita agar dicintai Allah dan sempurna ibadah puasa Ramadan kita. Ini masih tinggal berapa hari lagi nih Syawal? Ada seminggu lebih ya? Berapa? 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ya. Jadi kalau misalnya yang tidak puasa, jangan lupa nanti tahun depan usahakan ikut puasa Syawal. Yang ke-9, ana kasratun nawafil sababa limahabbatillah azza wa jalla.
Sesungguhnya memperbanyak amalan sunnah ini menjadi sebab Allah mencintai kita. Kita kan tadi pingin, orang-orang pada pingin dicintai manusia, pingin ini, pingin itu, ya. Seharusnya banyak amalan nawafil, ya, salah satunya supaya Allah mencintai kita. Fa'idha aktsarat minan nawafil fa'abshir bi mahabbatillahi lak. Apabila faida aktsarta min nawafil fa'abshir bi mahabbatillahi lak. Kalau seandainya kalian memperbanyak amalan sunnah, kalau salat wajib, jangan wajib aja, harus qobliyah ba'diyah. Jangan ngerasa sudah cukup, ya. Kalau kamu seperti itu, ya kayak gitulah cintanya Allah pada dirimu. Karena orang yang cinta sama Allah, dia nggak cukup dengan fardu saja, dia pingin nawafil, harus dilengkapi dengan qobliyah ba'diyah. Terkadang orang yang cinta sama Allah tidak cukup dengan sholat 5 waktu, dia harus tambah juga dengan sholat tahajud. Nah itu, ya. Lakin i'lam ana hadzal jaza wal masubah alal a'mal innama huwa alal a'mal allati ja'at ala wafaqi syar'i. Akan tetapi ketahuilah, balasan dan pahala dari amal itu, ya, itu tergantung, sesungguhnya kata beliau, allati ja'at, yaitu apabila amal itu dilakukan sesuai dengan syariat, ya. Jadi jangan sekedar memperbanyak amalan sunnah saja, tapi isinya melompong. Ibaratnya, oh ada puasa sunnah, ikut puasa sunnah, tapi isinya kopong. Oh qobliyah ba'diyah ikut, tapi isinya kopong, sama aja, cepet-cepet, tidak ada maknanya. Sama saja nggak dicintai oleh Allah, dan juga tidak ada pahalanya, atau pahalanya tidak sempurna. Maka saya bilang, balasan dan pahala dari Allah itu sesuai dengan apakah amal itu sesuai dengan syariat atau tidak. Fama kullu salatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata beliau, betapa banyak orang yang sholat tapi tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sholat ya sholat, tapi maksiat jalan terus. Kan banyak yang kayak gitu. Wa ma kullu nafilah tataqarrabu ilallah azza wa jalla. Dan betapa banyak, ya, orang itu melakukan amalan nafilah tapi nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sudah sholat sunnah, sudah puasa sunnah, tapi nggak ada sama sekali rasa dekat dengan Allah. Nah ini ada yang salah, ya, ada yang salah dari amalan tersebut. Sekali lagi, kualitasnya yang harus diperbanyak, bukan banyaknya amal, tapi kualitasnya. Jadi kalau kita beramal itu, ya, lebih bagus sikit-sikit tapi datangkan hati, baru kita bisa dekat dengan Allah. Ya bukan asal banyak aja, karena banyak-banyak aja, misalnya salat tarawih banyak-banyak gitu ya, tapi nggak ada kualitas. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.